Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, baik yang di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online di tempat masing-masing. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Firman Tuhan di dalam Mazmur 47 ayat 6 sampai 8 berkata, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah pagi hari ini. Kita akan katakan, aku memuji kebesaran-Mu, betapa muliamu. Rela
Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8 dan 9, beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Rita yang memimpin ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Dipersilakan Bu Rita. Ya Bapak Ibu, mohon perhatian sejenak untuk warta jemaat yang akan dibacakan oleh Saudara Adriel. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Hari ini saya akan membacakan warta jemaat. Di antaranya, komunitas Youth Tumbuh Bersama, yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022. Waktu pukul 10, pembicara oleh Saudara Nicholas Evan Setiawan STH dengan tema biaya menjadi murid. Worship leader Saudari Senja, pemusik Saudari Karin, serta operator Saudari Jessica. Dibuka kesempatan untuk anggota Youth yang akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 6281586 atas nama Jessica Yovita Florentina. Persekutuan Komisi Bapak yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pada waktu pukul 16 di tempat GKMI Cempaka Putih, gabung dengan Persekutuan Kompak PGMP 1. Sekian warta jemaat pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Ibu Rita. Ya, terima kasih Saudara Adriel. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat yang hari ini akan dipimpin oleh Bapak Thomas Gunawan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita masih hidup sampai dengan saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan memilih kita, Tuhan menyelamatkan kita, semua karena cintanya Yesus kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita akan katakan, Yesus pegang erat tanganku, Engkau alasan selama ku hidup. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta.
Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, baik yang mengikuti secara Zoom maupun yang ada di tempat ini. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat dan nanti akan kita akhiri bersama dengan menaikkan doa Bapa kami. Tuhan, Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap terima kasih Tuhan, kesempatan pada pagi ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuji menyembah Tuhan. Tuhan, mohon kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin di dalam kebaktian ini, baik bagi semua pelayan maupun khususnya bagi pembawa firman Tuhan, Saudara Evangelis Yonatan Setiawan. Biarlah kiranya Tuhan urapi lidah bibirnya dan Tuhan berikan hikmat pada kami semua, supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikannya, memegang dan melaksanakannya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan-persembahan yang sudah dapat diberikan. Kiranya Engkau berkati Bapa, supaya semuanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Pada pagi ini kami juga ingat ya Tuhan akan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yaitu Ibu Yohana Hartini Suraji, Ibu Toyah, Bapak Indarto, Bapak Adi Surdarto, Bapak Sukisno, dan Ibu Manurung. Ya Tuhan, kiranya Engkau tilik mereka satu persatu sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan Engkau pulihkan kesehatan mereka supaya makin hari makin pulih seperti sedia kala. Juga kamu ingat akan Ibu Enita dalam masa pemulihan, kiranya Engkau berkati ya Tuhan, supaya boleh kembali pulih seperti sedia kala. Tuhan, pada pagi ini kami juga ingat akan perekonomian penjemaat dan pertumbuhan iman jemaat di gereja ini. Kiranya Engkau pimpin, Engkau berkati, dan Engkau tolong Tuhan di dalam perekonomian masing-masing supaya mereka tetap dapat bertahan dengan baik. Demikian juga Tuhan untuk pertumbuhan iman, kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin supaya semua acara dan program yang ada di gereja ini dapat dilaksanakan dengan baik. Pada pagi ini kami juga ingat Tuhan akan persiapan pendewasaan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang. Kiranya Tuhan yang akan mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan, supaya nanti pada waktunya gereja GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang ini dapat didewasakan. Tuhan, kami juga ingat akan bangsa Indonesia untuk negara ini, kiranya Tuhan pimpin, di mana para pemimpin bangsa, pejabat pemerintah, dan aparat keamanan melaksanakan tugas masing-masing. Kiranya Tuhan berikan hikmat ya Tuhan, supaya semua berjalan dengan baik, sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Kami juga ingat Tuhan akan kondisi keamanan untuk kerukunan hidup di negara ini. Tuhan, mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat pada semua rakyat di Indonesia ini, untuk dapat bersama-sama menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini, di mana kami semua banyak beragam, sehingga kami mohon Tuhan berikan hikmat di dalam menjalin perdamaian dan kehidupan masing-masing, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga kami dapat menikmati perdamaian yang ada di dalam negara ini. Kami juga ingat Tuhan akan pandemi COVID yang sekarang sudah mulai berakhir, karena berkat dan anugerah-Mu saja ya Tuhan, sehingga semua boleh berakhir dengan baik. Dan mohon Tuhan untuk kelanjutan daripada kehidupan kami masing-masing, Engkau pulihkan, Engkau pimpin kami dalam melaksanakan kesehatan maupun di dalam pertumbuhan ekonomi di semua negara, supaya semuanya boleh pulih seperti sedia kala ya Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, kiranya untuk vaksinasi booster yang masih dilaksanakan saat ini, Tuhan berkati juga, supaya semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan, supaya semua masyarakat yang membutuhkan boleh terpenuhi dengan baik pula. Kami juga ingat Tuhan akan penanganan bidang hepatitis yang saat ini akhir-akhir ini mulai terdengar. Kiranya Tuhan sudi memberikan hikmat juga pada bagian-bagian yang memang khusus menangani ini, supaya penyakit ini tidak berkembang, namun dapat ditangani sehingga dapat untuk dihilangkan.
Tuhan, kami juga ingat akan pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk perkembangan kemajuan bangsa Indonesia ini. Kiranya Engkau pimpin Tuhan dan Engkau berkati, supaya semua pembangunan itu berjalan dengan baik dan dapat terwujud tepat pada waktunya. Tuhan, kami juga ingat akan program pemerintah mengenai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Engkau tahu Tuhan apa yang diperlukan, kiranya Engkau pimpin di dalam pembangunannya, Engkau berkati ya Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Mari Bapak Ibu kita akhiri doa ini dengan bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Thomas. Bapak Ibu, tema firman Tuhan hari ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, yang akan dilayani oleh Evangelis Yonatan Setiawan. Sebelumnya kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala
pembacaan ayat Alkitab oleh Bapak Christian Gunawan. Selamat pagi Bapak Ibu, mari sebelum kita menyambut firman Tuhan kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk berkumpul bersama, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun cuaca di luar mendung, tapi hari kenaikan-Mu ke surga sungguh penuh dengan sukacita yang melimpah bagi seluruh umat-Mu di seluruh dunia. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Yonatan Setiawan. Berikan hikmat-Mu bagi kami supaya firman-Mu senantiasa menjadi pelita yang menerangi hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Sekali lagi dari Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saya serahkan selanjutnya kepada Evangelis Yonatan Setiawan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang sekali kesempatan pada pagi hari ini saya boleh berjumpa dengan Bapak dan Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini bersama-sama kita merayakan iman kita yang penuh dengan keyakinan, dengan semangat dan sukacita. Karena ada sebuah janji yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua di pagi hari ini. Janji yang menguatkan, janji yang meneguhkan, tidak hanya bagi para murid pada waktu itu, tetapi di dalam kegelisahan, di dalam kekhawatiran dan kerapuhan, kita semua Allah tetap memilih dan menguduskan kita semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang gelisah. Manusia wajar mengalami kegelisahan, karena itu adalah naturnya manusia untuk gelisah. Gelisah dapat diartikan sebagai rasa tidak tentram, tidak nyaman, galau, suasana hati yang selalu merasa khawatir, bahkan mungkin kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tidak sabar dalam hal menanti. Kalau kita perhatikan situasi saat ini, manusia itu tak mengherankan banyak orang yang masih bergumul dengan kegelisahan. Sebagai contoh, kegelisahan di dalam keuangan, kegelisahan di dalam rasa takut untuk ditinggalkan, kegelisahan akan masa depan, kegelisahan akan kesehatan, kegelisahan akan keluarga, kegelisahan akan bangsa negara ini, dan mungkin kegelisahan akan pelayanan di dalam bergereja. Itulah kehidupan manusia yang selalu diliputi dengan rasa kegelisahan. Jadi kegelisahan itu sama halnya kalau saya artikan, itu seperti dusun kecil di dalam hati yang kelama-kelamaan akan merenggut iman percaya kita kepada Yesus Kristus, dan pada akhirnya kita meragukan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Lalu yang menjadi perenungan untuk kita pada pagi hari ini adalah bagaimanakah dengan kehidupan kita? Bagaimanakah anak-anak Allah? Bagaimanakah kita orang-orang yang percaya, yang telah dikuduskan, yang telah diselamatkan oleh Allah? Apakah kita takut? Apakah kita cemas? Apakah kita gelisah? Apakah kita khawatir untuk menjalani kehidupan ini? Dan apakah kita berputus asa?
Yesus tidak pernah menyesal untuk turun ke dunia ini, untuk datang ke dunia ini yang telah mencintai dunia ini. Ia merengkuh, ia melingkupi dan mendewasakan kita semuanya lewat janjinya. Lalu pertanyaannya, janji apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semuanya? Kalau kita sudah baca firman Tuhan dari Injil Yohanes 14 ayat 1, jelas sekali dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca dan merenungkan meskipun hanya satu ayat saja, tapi itu rasanya bergumul dan rasanya ada sesuatu yang mengingatkan saya dan untuk mendorong saya untuk tidak khawatir dan gelisah. Memang gak gampang untuk tidak khawatir dan gelisah. Tapi ini adalah ajakan. Tapi ini adalah sebuah keteguhan dan keyakinan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita semuanya. Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Inilah janji yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada waktu itu sebelum Yesus naik ke surga. Dan tentu janji ini juga berlaku untuk saudara dan saya. Yang pertama yaitu rumah damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mendambakan dan memiliki rumah bukan hanya sebuah bangunan saja yang memberikan rasa aman, nyaman, damai, tentram. Pulang ke rumah itu menikmati suasana damai. Pulang ke rumah itu memiliki suasana yang penuh kasih karena kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi dan memberikan suasana damai dan sejahtera. Meskipun kita tahu bahwa perjalanan pulang pada waktu itu kita pulang pas lebaran. 15-20 jam untuk perjalanan pulang ke Kudus. Tetapi kita menikmati dengan keindahan alam. Tetapi kita menikmati bagaimana kita bertemu dengan saudara-saudara dan keluarga. Ada rasa damai dan ada rasa sukacita ketika kita melihat dan bertemu dengan keluarga. Apakah saudara-saudara dan semuanya memiliki rumah yang seperti itu? Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, ini adalah gambaran para murid yang lagi gelisah. Dan mereka akan kehilangan sang guru mereka yang selama ini memberikan pengayoman kepada mereka. Kegelisahan ini muncul ketika Tuhan Yesus memberitakan tentang pengkhianatan salah satu murid mereka. Dan tentang kepergian Yesus Kristus kepada rumah Bapa. Dan mereka juga mengetahui bahwa akan adanya penyangkalan. Ketika mereka mendengar hal tersebut, mereka seolah-olah dunia ini kacau. Mereka seolah-olah dunia ini tidak berpengharapan. Semuanya berubah. Tapi janji Tuhan Yesus kepada mereka, Yesus meminta mereka untuk mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan ingin menguatkan mereka bahwa kepergian mereka tidak hanya sekedar pergi, tetapi Tuhan Yesus menyiapkan rumah masa depan yang penuh damai sejahtera. Rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dengan Tuhan, penuh kebahagiaan dan sejahtera. Memang janji Tuhan bukan hanya berisi pengharapan di masa depan bahwa kesusahan yang mereka alami pasti akan berbuah kebahagiaan yang kekal. Apabila mereka sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Menyerahkan diri dan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kadang-kadang kita tidak mengerti akan rencana dan kehidupan, misteri kehidupan ini. Tapi kita yakin dan percaya selalu ada karya yang baik yang Tuhan ingin siapkan di dalam kehidupan kita. Bahkan ada rumah damai sejahtera yang Tuhan telah siapkan di tengah kegelisahan, di tengah kekhawatiran, di tengah ketakutan kita semuanya sebagai manusia. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian merasakan rumah damai sejahtera?
Atau rumah yang mendatangkan kegelisahan dan kekhawatiran? Apakah saudara mempercayakan penuh kepada Tuhan dengan sepenuh hati? Berpegang eratlah kepada Tuhan. Maka kita semua akan dituntun memasuki rumah yang penuh dengan damai dan sejahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama Yesus. Berjalan dalam cintanya, dalam integritas, dan dalam kesungguhan iman. Dan yang kedua, janji Tuhan ia tidak meninggalkan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perasaan ditinggalkan adalah perasaan yang tidak enak. Apalagi kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi atau kita sayangi. Itu seperti ada ruang kosong di dalam hati kita. Menjalani kehidupan ini terasa gamang, merasa membingungkan. Ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang aneh yang biasa kita hadapi setiap hari. Tetapi kita kehilangan sesosok yang biasanya bersama dengan kita. Jika tidak teratasi, akan mendatangkan frustasi dan stres pastinya. Itu sebabnya kekosongan kita harus diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Inilah yang dihadapi oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Yesus hendak meninggalkan mereka, tetapi Yesus tahu bahwa Yesus meninggalkan para murid tentu tidak dengan harapan palsu. Yesus ingin memberikan mereka kekuatan di tengah kebingungan, di tengah kekosongan mereka. Maka Yesus berpesan kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, ketika kita melihat teks ayat ini di dalam Yohanes 14 ayat 27, ada banyak orang yang berusaha untuk mencari damai. Dengan berbagai macam hal mereka lakukan. Mungkin dengan kekayaan mereka, mungkin dengan jalan-jalan, mungkin dengan makan, mungkin dengan meditasi, atau banyak hal. Tapi apakah mereka menemukan damai sejahtera yang sejati itu sendiri? Ada kekosongan, ada rasa empty di dalam kehidupan kita. Kekosongan dan empty inilah yang ingin dikasih, yang ingin diberikan kepada Yesus Kristus untuk murid-muridnya. Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera itu. Yesus Kristus adalah air kehidupan itu sendiri. Tentu Roh Kudus akan memampukan kita semua untuk datang kepada sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Berbicara tentang kosong ataupun empty, itu sama halnya seperti gelas. Gelas yang tidak ada airnya tidak berfungsi sama sekali. Bayangkan jemaat Tuhan, kalau kita merasakan kehausan, dan akhirnya ada seorang yang datang memberikan kita air. Wah, itu rasanya kayaknya ada yang melegakan. Itu kayaknya rasanya dahaga kita hilang. Itu rasanya ada kesejukan yang kita rasakan. Sama halnya dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan Allah untuk kita. Ia menyegarkan dan mengalirkan air di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang air ini sangat menarik, saudara. Semua butuh air. Air itu menjadi penyokong kehidupan. Air itu menjadi penyokong ekosistem alam semesta. Dan air yang cair itu selalu mengisi segala ruang yang kosong. Termasuk kehidupan kita. Termasuk kehidupan dan pergumulan kita saat ini. Yang sedang bingung, yang sedang kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Tetapi Roh Kudus yang akan mengaliri kita semuanya dalam segala macam harapan dan iman. Dengan keberanian
kita bisa menghadapi situasi ini. Roh Kudus yang terus bergerak dan dinamis menuntun kita dan mampu untuk berjuang menghadapi perubahan kehidupan yang kita alami saat ini. Itulah Roh Kudus memampukan kita meskipun dalam keadaan atau perubahan yang kita hadapi. Tetapi Roh Kudus menguatkan kita. Kita menjadi anak-anak Allah karena Roh yang membimbing kita. Roh itu juga yang akan memampukan kita sungguh-sungguh untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya saja aku percaya kepada Allah, tetapi kita bisa melakukan dan menjadi jejak Yesus Kristus. Hidup dengan tidak takut, hidup dengan siap menderita, hidup dengan siap melepaskan kedagingan kita. Beriman kepada Allah Tritunggal bukan hanya mengaku kita percaya, tetapi ketika kita membiarkan Roh Allah menuntun untuk memasuki karya Kristus dan mengikutinya. Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Kalau kita merasakan ada empty, kegalauan di dalam kehidupan kita, ketakutan dan kekhawatiran, datanglah kepada Yesus sebagai sumber kehidupan kita, yang akan menyegarkan, yang akan memberikan tuntunan, dan akan memberikan kita kekuatan. Dan yang ketiga, janji apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semuanya? Aku adalah jalan. From how to who. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernah enggak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian itu bertanya apa tetapi jawabannya apa? Kayak enggak nyambung. Sesuatu jawaban yang tidak diduga sama sekali. Pasti pernah bukan? Bertanya apa tapi dijawabnya apa, kayaknya enggak nyambung gitu ya. Sebagai guru dan saya membimbing anak-anak youth, hampir tiap hari saya ketemu dengan orang, ketemu dengan anak-anak seperti itu. Ditanya apa, jawabannya apa, enggak nyambung sama sekali. Tapi puji nama Tuhan, saya menikmati panggilan saya untuk selalu hadir bersama-sama dengan anak-anak sekolah dan anak-anak youth. Kalau Bapak Ibu memiliki anak ataupun anak-anak youth di tempat ini, dan Bapak Ibu merasakan sukacita dan damai sejahtera dan mempunyai hati untuk mendengar pertanyaan mereka, untuk mendengar keluhan mereka, saya yakin dan percaya Bapak Ibu serta saudara sekalian disiapkan untuk menjadi next generation, untuk menjadi youth di mana Tuhan tempatkan. Nikmatilah perjalanan bersama Tuhan. Meskipun anak-anak terkadang kita tidak nyambung. Tetapi itulah yang Tuhan ingin siapkan di dalam kehidupan kita semuanya. Berbicara tidak nyambung. Dijawab apa, ditanya apa. Kalau kita pelajari kebenaran firman Tuhan, itu rasanya seperti itu. Membaca firman Tuhan, ada berkumulan di dalam kehidupan hati, dan bertanya, dan dijawabnya apa. Ini sama dengan teks yang sudah kita baca di teks Yohanes. Yesus hendak pergi ke rumah Bapa dan menyiapkan tempat kepada kita semuanya. Pertanyaannya dimulai dengan muridnya, yaitu yang bernama Thomas. Di ayat yang kelima, Thomas bertanya kepada Yesus gurunya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa lama sih kita membutuhkan waktu untuk mengenal seseorang? Untuk mengenal betul-betul seseorang itu, seberapa lama kita mengenalnya? Apakah murid-murid Tuhan Yesus mengenal Yesus sebagai gurunya, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Kurang lebih 3,5 tahun lamanya murid-murid Tuhan Yesus itu
bersama-sama dengan Yesus, bergaul dengannya, tetapi toh kenyataannya tidak ada yang tahu dan belum kenal siapa itu gurunya, siapa itu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah jalan menuju Bapa di surga. Pengakuan Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup sebenarnya kita harus pahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Saya akan ulangi sekali lagi. Pengakuan Yesus bahwa ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebenarnya kita harus pahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Banyak orang beranggapan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa dia adalah satu-satunya jalan. Namun jangan lupa bahwa dia juga adalah kebenaran dan juga hidup. Bahaya sekali kalau kita mengartikan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Jadi kita bisa pahami bahwa Yesus itu adalah sekedar instrumental atau sekedar alat. Kalau sudah mencapai tujuan yaitu Bapa, implikasinya ya sudah, kita sudah melewati alat itu atau implikasinya Yesus itu sebagai jalan. Karena kita sudah mencapai tujuan yaitu Bapa. Maka secara logisnya alat itu tidak dibutuhkan lagi. Kita sudah mencapai tujuannya. Memahami instrumen itu tidak sesuai dengan iman Kristen kita. Khususnya secara khusus dan unik di dalam Injil Yohanes ini. Yang dipersatukan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya tidak terpisahkan dan bersekutu lebih utuh dan intim. Jadi, Yesus ingin mengklaim dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebenarnya Yesus mengundang kita untuk menghayati. Ketika kita menjalani sang jalan ini bersama-sama Yesus, kita juga bersamaan dengan sang Bapa. Di dalam kehidupan ini, ketika kita berjalan bersama dengan Yesus Kristus, kita sudah mencapai tujuan kita, yaitu dengan Bapa kita di surga. Yaitu Bapa di dalam persekutuan Anak dan Roh Kudus. Jika demikian, penghayatan yang perlu kita hayati adalah sebagai sumber inspirasi kita di dalam ayat ini. Bahwa ini adalah sebuah keyakinan dan iman kita dan keselamatan itu berlangsung karena anugerah dan rahmat Allah yang disapa oleh Bapa melalui Yesus Kristus yang hadir di dalam kita di dalam kuasa Roh Kudus. Bukankah itu yang menjadi inti kekuatan kita di saat kita gelisah dan gentar? Hadirlah dan mintalah kekuatan di dalam Tuhan. Selama dalam perjalanan kita tidak tahu dan kita tidak menemukan apa yang dapat kita temui. Tetapi percayalah bahwa selama kita berjalan bersama Yesus, kita dituntun untuk menuju ke Bapa. Dan Roh Kudus itu juga akan menguatkan kita. Jadi janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya merasa takut kalau naik pesawat yang mungkin di atas awan itu melewati awan, hujan, badai. Saya merasakan ada getaran. Saya takut sekali dan saya khawatir. Dan disitulah saya berdoa. Tentu saya juga merasa takut kalau mengendarai mobil yang kenceng, terus siksak. Wah, kayaknya kok deg-degan gitu ya, jantungnya takut sekali. Tapi saya percaya kepada orang yang mengendarainya. Karena saya tahu betul orang tersebut. Karena saya kenal orang tersebut. Ada perasaan tenang dan ada perasaan damai. Lalu yang menjadi perenungannya adalah bagaimanakah kehidupan saudara dan kita semuanya. Ketika ada rasa kegelisahan, ketika ada rasa ketakutan, dan ketika ada rasa kekhawatiran itu datang. Apakah kita benar-benar mempercayai Dia yang telah mengendalikan kehidupan kita semuanya? Rasa gelisah ini kita dapat
berikan kepada Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan. Tuhan Yesus sejatinya tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi yang sedang kita alami saat ini, mari kita berjalan bersamanya. Sembari kita mengimani semua pengalaman hidup kita ini bahwa dan membuktikan Allah itu hadir dan nyata kepada kita semuanya. Percayalah, Allah mungkin tidak sepenuhnya engkau kenal, tetapi Allah mengenal engkau sepenuhnya. Dan Ia akan membawamu ke tempat yang tidak engkau kenal. Hidupmu akan selalu menjadi a journey to be unknown. Tapi engkau akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya kita dapat memahami dan memaknai akan kenaikan Yesus Kristus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Jadi janganlah gelisah dan janganlah takut dan janganlah gentar. Percayalah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk diingatkan akan kenaikan Engkau di surga, membuktikan dan memberikan kami sukacita, memberikan kami pengharapan. Biarlah iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kiranya Allah memberkatimu dengan senyum dan tawa yang membuat dunia ini lebih indah dengan tangis dan air mata, yang membuat derita sesama lebih ringan untuk ditanggung, dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang membuat perjalanan hidup kita tidak sepi dan membosankan, dengan keberanian dan suara nyaring untuk mempersaksikan Allah yang tidak pernah menyesal dan telah mencintai dunia ini. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merengkuh dan melingkupi kita, mengasuh, mendewasakan kita semua, dan memandang-Mu dengan tersenyum kini dan selamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rita. Ya, terima kasih untuk Evangelis Yonatan Setiawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan terus memperlengkapi Evangelis Yonatan dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan pulang dengan terus percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan gelisah. Kita harus terus percaya dalam segala kondisi kita masing-masing. Mari kita akan pujikan, Hai Bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panji salib Kristus. Yesus memimpin kita.
Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat silakan duduk mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.